kan masih pakai yang udah lama ya, yang sekarang udah canggih-canggih ya, ada yang sudah pakai yang digital, jadi udah langsung nampak di situ. Kalau ini masih yang jarum biasa lah. Oke, silakan main. Nah ya, kalau kita menggunakan ini, Anda lihat jarumnya bergerak ke arah kanan, berarti ini bisa digunakan. Akurat tidak akuratnya memang harus diperhatikan gitu ya. Nah, jangan sampai nanti jendelanya tutup. antara satu berat badan dengan satu berat badan yang lainnya untuk bisa digunakan tidak kelihatan ya penambahan berat badannya. Nah, di sini ya, ini sekaligus untuk mengukur tinggi badan. Nah, jadi pasiennya juga naik ya. Kalau saya sih mintanya pasiennya mengarah ke sana. Oke, yuk lagi deh. Nah, ya berada di samping, Bu, nanti menghadap sini ya. Nah, oke, yuk dari samping. Nah, arah sini. Gitu. Kenapa? Karena saya mau mengukur tinggi badan. Ayo Bu, lurus ke depan. Nah, ini ya, ini dinaikkan dulu sampai mentok. Nih, sampai mentok dia. Tuh, mentok dia. Baru Anda tarik lagi yang kedua. Nah, jadi memang harus belajar juga nih ya. Nanti Anda belajar yang di sebelah sana nanti ada ya. Bisa tinggal Anda di sini. Nah, sudah mentok, baru kita dapat yang Anda lihat adalah di bagian bawah. Gitu ya. Kalau Anda lihat yang bagian bawah, terus Anda posisikan ini begini, ibunya yang tegak, Bu, gitu ya kan. Tegak, terus posisikan. Nah, baru Anda lihat di bawah. Sekaligus nanti Anda lihat timbangannya. Ya, dapat Anda posisikan lagi. Boleh Ibu, silakan turun. Ya, nah gitu. Anda lihat di sini. Ini mentok dulu, nih. Nah, mentok dulu ya. Jadi ada tips, jangan sampai nanti Anda nggak ngerti. Ini dulu, tarik ke atas, mentok, baru yang di bawah Anda tarik. Gitu, ya. Oke, udah tahu ya. Nih, timbangan ya agak berat badan. Nah, kenapa ibu hamil perlu dilakukan penimbangan berat badan setiap kali kunjungan? Jadi kalau kehamilan itu ya, ibu hamilnya akan datang sesuai. Anda pakai format, boleh letakkan formatnya di atas meja di samping alat-alat ini, gitu ya. Nah, gitu caranya. Oke ya, baik, itu untuk menimbang. Jadi sebelum menimbang, saya akan jelaskan dulu alat-alat yang kita gunakan pada pemeriksaan kehamilan. Ya, untuk pemeriksaan kehamilan ini ya sampai dengan tuntas pemeriksaannya ya, kita ada menggunakan alat-alat antenatal yang Anda lihat ini. Yang pertama adalah alat-alat pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, ini alatnya tensimeter yang jarum. Ya, jadi ada yang digital, ada yang raksa. Ini yang paling gampang ya, yang paling gampang dibawa-bawa. Jadi kalau yang raksa itu agak berat dan sensitif, mungkin bisa keluar gitu ya. Kalau yang digital, kalau sekarang udah banyak modelnya, hanya saja perhatikan kembali kalau yang digital ini dia gampang rusak gitu ya, gampang rusak. Jadi ini sudah merek yang bagus ya. Nah, kalau yang di labor-labor kita ini bisa dikatakan mereknya udah mahal lah ya. Dia agak bagus lah. Hanya saja karena pemakaiannya adalah kita, jadi kurang perawatan saja ya. Ini untuk pengukuran TTP ya, kita perlu stetoskop, tensimeter, stetoskop, kemudian kita perlu jam tangan ya. Jadi Bu bidan atau Anda sebagai mahasiswa kemana-mana harus pakai jam tangan yang ada jarumnya gitu ya, jarumnya supaya bisa lihat detiknya. Dan sampai nanti yang nggak ada jarumnya gitu ya, kan ada juga yang model gitu. Kayaknya Anda harus ganti yang ada jarumnya, karena nanti Anda kalau praktik di lapangan itu pasti digunakan. Kemudian kita perlu termometer karena masih TTP. Nih, termometer yang di sini yang digunakan adalah termometer digital ya. Nah, termometer
daftar digital, pastikan dia bisa digunakan. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya berbunyi terus ada angkanya, perhatikan lagi, mulai dari angka yang 0 gitu ya. Nah, itu berarti bisa digunakan. Kemudian masih untuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik tertentu ya, kita perlu pen light. Pen light. Jadi kalau Anda beli set ini, biasanya itu udah lengkap ya sama ini. Ininya lengkap semua ya. Ada pen light seperti ini kita gunakan. Kemudian ada refleks refleks patella ya. Bu, yang mana digunakan? Ini dan ini bisa digunakan. Bisa. Kemudian kita, karena ini adalah pemeriksaan kehamilan, kita perlu kita ukur lingkar lengan ya. Di sini Anda lihat ada gambar ibu. Ini digunakan untuk ibu hamil, ibu nifas, silahkan ya, wanita usia subur silahkan. Anda lihat batas merah ya, ini sampai dengan 33 ya. Anda lihat ini batas merah, artinya kalau kurang dari situ pada saat kita ukur seperti ini seperti ini ya. Nah, di sini dia posisinya 21 merah ya. Nah, berarti ini masih kurang bagus kondisi nutrisi ibunya. Harusnya itu lebih dari yang merah. Jadi pada saat kita lingkar lengannya itu dia berada di batas putih, baru dikatakan baik ya. Terus ini ada alat Medline katanya ya, Medline. Dan ini sudah cukup bagus ya. Anda akan ketemu yang ada tombol seperti ini. Artinya pada saat Anda tarik, dia bisa ditekan tombolnya, dia masuk lagi ke dalam ya. Ini adalah Medline yang banyak ya dijual nih kalau saya lihat, dan harganya tidak begitu mahal. Kita menghitungnya dalam hitungan senti ya. Kenapa ini digunakan? Nanti kita akan melakukan pemeriksaan khusus yang mengukur tinggi fundus uterus. Untuk alat yang lainnya yang di bidang kebidanan ini ada ya, ini bisa Anda temukan di bidan kit ya. Nah, ini kalau untuk auskultasi pasti ini bahannya ada yang dari kayu, ada yang dari plastik, ada yang dari aluminium gitu ya. Dan bentuknya sama semua. Ini namanya lenek atau fetoskop atau monoral ya. Lenek, monoral, fetoskop sama juga barangnya ya. Jadi mau kayu mau apapun bahannya ya, dia bentuknya seperti ini bisa digunakan. Kemudian ya, di sini ada Doppler ya. Sebenarnya ini namanya Doppler. Doppler adalah yang menemukan alatnya. Jadi ini ada transdusernya ya, untuk menilai auskultasi denyut jantung, jadi mendengar ya, auskultasi. Ini menghidupkannya seperti ini ya, hidup. Kemudian ini harus pakai jeli untuk mendengarkannya, supaya ini kan kedap suara harus kedap ya, dia udah bisa didengarkan ya. Ini bagus, perhatikan lagi ya, bisa jadi dia tidak terdengar atau lemah, bisa jadi baterainya habis. Untuk pemeriksaan ibu hamil ini, pemeriksaan fisik kita juga perlu handscoon ya. Jadi sediakan handscoon bersih. Mana tahu kita nanti akan melakukan pemeriksaan mulut ya, karena kita akan melindungi diri kita dari mukosa pasien ya, atau kita mau melakukan pemeriksaan genitalia, kita juga perlu handscoon. Jadi handscoon ini kalau misalnya Anda beli dalam kemasan, ada yang kemasan tertutup ya, di dalam kertas, ada yang kotak. Kalau Anda bersih itu silakan. Tapi kalau tidak ada, Anda masukkan dalam wadah bak instrumen yang bersih saja. Jadi alat ini kalau Anda pinjam kan semuanya dalam ini. Tapi saya heran, mahasiswa udah belajar PI tapi semua masuk sini. Ya, jadi tolong kalau misalnya sebelum kita melakukan pemeriksaan,
Anda sudah susun alat itu. Jadi ini anggap adalah bagian yang di luar alat tadi ya. Nah, ini di sini masuk semua. Nah, di sini kan bersih. Jadi di dalamnya juga ada bilah es krim. Boleh minta saya di dalam itu ada bilah es krim. Kemudian kita perlu bengkok. Ya, bengkok. Bengkok ini fungsinya adalah sebagai tempat atau wadah medis yang tidak dipakai lagi ya sebelum kita buang di tempat pembuangannya. Jadi kalau untuk jarum ada lagi tempatnya ya. Nah, tapi kita kan nggak ada yang mau pakai jarum ini. Kemudian ini kalau perlu saja ya ada kasa. Ya kalau udah di tempat yang seperti ini dia namanya steril. Dia akan tertutup ya. Kemudian ini ada alkohol swab. Jadi kalau dulu itu alkohol ini ada kapas yang digulung-gulung kecil terus dimasukkan ke dalam tempat comol seperti ini ya, atau bakkom kecil seperti ini. Tapi sekarang semua sudah disposable, semuanya sudah dalam bentuk yang siap terus pakai buang ya, sekali pakai langsung buang seperti itu ya. Ini gunanya pada saat kita menggunakan dan biasa kita perlu tisu ya. Nah untuk alat-alat ini kalau misalnya pemeriksaan kita ini adalah ruang pemeriksaan bidan, alat-alat sudah kita sediakan. Jadi ini alatnya tidak pakai baki lagi karena kalau baki kita gunakan pada saat kita mau ke ruangan rawat. Nah, jadi kalau itu gunanya untuk ruangan rawat. Jadi alat ini kita susun di atas meja karena memang meja ini adalah meja pemeriksaan kita. Ya, susunannya seperti inilah. Kita anggap ini adalah ruangan periksa. Tapi kalau ini adalah bidan kit, berarti tersusun di dalam tas kit Anda yang gampang untuk dipindah-pindahkan. Oke ya, jadi seperti ini. Ya, ini adalah ruang periksa ya. Ini ruang periksa. Kita ada juga sampah. Jadi di sini kalau misalnya sampah kita menggunakan bengkok setelah pakai karena kita adalah ruangan praktek, kita langsung bisa buang ke sampah untuk tempat sampah. Tempat sampah ini pun ada dua kan. Bagi yang sampah memang tajam ada tempatnya ya, yang warna kuning. Pernah ada lihat kotak-kotak kuning? Ya, kotak-kotak kuning itu bisa juga di dalam ruangan pemeriksaan Bu Ida juga ada. Baik, ini alat kita ya, alat-alat pemeriksaan antenatal atau pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan dasar kehamilan. Nah, tadi ya saya melakukan pemeriksaan